Mari kita review pemirsa perjalanan sidang PK Saka Tatal pemirsa hingga dengan hari ini menghadirkan Profesor Muzakir pakar hukum pidana pemirsa. Ada beberapa poin yang dianggap perlu kita konfirmasi dari beberapa pihak, khususnya dari pihak kuasa hukum Ibtu Rudiana, dari pihak keluarga Vina pemirsa, dan juga kita dudukan perkara dari sudut pandang hukum pidana pemirsa. Itu yang akan saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One sudah hadir dua narasumber saya, mulai dari pakar hukum pidana kita Mas Heri Firmansyah. Selamat malam, assalamualaikum Mas Heri. Malam Mbak Caca, assalamualaikum. Dan saya juga sudah bersama dengan Mas Saiful Salim, kuasa hukum dari keluarga Vina. Mas Saiful, selamat malam, assalamualaikum. Selamat malam, Bang Farhad Abbas sudah tersambung dengan saya di sini, kuasa hukum dari Saka Tatal. Bang Farhad, selamat malam, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Selamat malam Bang Farhad. Baik, Bang Farhad, dari beberapa rangkaian persidangan hingga hari ini, apa poin-poin penting yang Bang Farhad Abbas ingin tegaskan mengenai peran Saka Tatal, kematian dari Vina dan juga Eki, seperti apa? Ya, yang paling pertama itu adalah perubahan proses penyidikan, penangkapan dari kasus kecelakaan ke kasus pembunuhan dan pemerkosaan. Kedua, tentang hasil visum Rumah Sakit Gunung Jati dan perbedaan dengan hasil otopsi yang hanya menambah satu kalimat, ditemukan sperma, kematian tidak wajar. Tapi tidak pernah mengatakan bahwa ada pemerkosaan di situ. Kemudian proses persidangan Saka Tatal yang mana didahulukan, dia hanya turut serta tapi didahulukan dari pelaku utama. Nah, yang kita anggap ini adalah merupakan, menurut ahli tadi, ini adalah jebakan Batman. Harusnya peradilan Saka Tatal setelah ke 5 atau 7 terpidana lainnya. Nah, kemudian dari keterangan ahli psikologi forensik itu ditemukan adanya kebohongan dan adanya ada sesuatu yang ditutupi. Itu nampaknya jelas dan nyata sekali. Nah, dari sinilah kita melihat bahwa begitu banyak ada saksi yang mencabut keterangannya di pengadilan, diantaranya Teguh dan Li Akbar. Sedangkan di balik itu ada upaya-upaya dari Rudiana menggunakan lawyer yang banyak banget, kemudian hanya untuk menyerang kami dan mempermalukan kami. Padahal sebenarnya khususnya keluarga Vina, bukannya klien kami mengingkari telah melakukan perbuatan itu, tapi memang tidak ada perbuatan itu. Dan dari awal olah TKP adalah kecelakaan lalu lintas. Kemarin bisa dilihat kembali keterangan ahli forensik yang menyatakan bahwa luka tersebut memang luka yang akibat benturan yang sangat keras. Kalaupun di kepala tidak ada luka, tapi ada pecahan di tengkorak, itu memang kondisi kejahatan, kondisi fisik daripada korban kecelakaan lalu lintas memang seperti itu. Kemudian mengenai pendarahan aktif itu ya mungkin lagi menstruasi, tidak bisa dikatakan bahwa diperkosa hingga berdarah, karena celana dalam dan tentang TKP yang kedua, titik mati Eki itu tidak ditemukan darah juga dan dianggap hanya sebagai satu rekayasa yang dimana mereka hanya mengejar pengakuan daripada tersangka. Bagaimana bisa mengungkap kebenaran materialnya kalau dengan cara seperti itu? Tidak ada satupun saksi yang melihat atau mendengar, dan kecuali Ayub dan DD dan AJD pun sudah mencabut, itu pun dari jarak jauh dan mereka langsung lari ketakutan. Mereka hanya adalah saksi fiktif aja. Baik, sekarang saya akan minta tanggapan dari Ibu Elsa Syarif, kuasa hukum dari Ibtu Rudiana. Dalam sidang ini PK Saka Tatal yang begitu disorot adalah peran Ibtu Rudiana yang dianggap melakukan pemukulan terhadap sejumlah terpidana, bahkan juga membuat keterangan palsu mengarahkan penyelidikan ini sedemikian rupa. Tanggapannya Ibu Elsa? Ibu Elsa? Ya, saya keberatan
Ya, penjelasan itu udah berulang kali kita jelaskan bahwa kami membantu Ibnu Rudiana ini pro bono ya. Jadi kita organisasi ya yang membantunya. Bukan berarti ada isu-isu yang negatif. Saya keberatan soal janganlah kalau masing-masing profesi ya profesi, tugasnya, tapi tidak boleh menyerang pribadi ya. Jadi saya memberikan satu pembelajaran, jangan demikian mengatakan seperti itu 60 itu kan karena organisasi. Dan juga yang dinyatakan bahwa apapun pendapat dia, novumnya pemohon PK, silakan. Kan yang ajukan pihaknya Rudiana atau pelapor kan sudah ada diwakili oleh jaksa. Dan kami membantu Rudiana kan dalam rangka untuk permasalahan-permasalahan yang lain yang mana ada laporan-laporan lain ya. Dan kemudian masalah kecelakaan itu kan sudah dijelaskan, kecelakaan itu adalah sesuatu yang menjadi kesalahan dan sudah tim eksistensi dari Mabes Polri, Irwasum dan Propam sudah memberi sanksi kepada yang Polsek Talun yang menyatakan sebagai kecelakaan, dan penyidikan berkembang di mana telah ditemukan hal-hal baru, ternyata itu pembunuhan dan pemerkosaan. Jadi saya harus menjelaskan ya, hasil visum itu visum repertum itu tidak ada dari pihak dokter. Tolong baca semuanya. Visum itu tidak pernah dokter mengatakan oh ini hasil pemerkosaan, oh ini kena pisau, ini. Yang ada kata-katanya adalah trauma benda tumpul, trauma benda tajam, apa benda tajam, apa benda tumpul. Kalau benda tajam irisan yang rata, kalau benda tumpul irisan yang tidak rata. Kemudian juga pemerkosaan pemerkosaan itu tidak ada di kata-kata kedokteran, tetapi dia mengatakan ada tekanan yang keras, yang luar, yang berat, yang keras, yang tidak dapat ditahan oleh vagina ya itu. Jadi tidak ada yang itu, jadi mesti tahu baca visum tuh bukan satu ini aja, nggak pernah, karena yang masalah perkosaan, pembunuhan dinyatakan mati tidak wajar. Jadi tidak ada istilah di visum itu demikian. Dan tuh pipi, jadi dibilang tidak ada benda tajam, jelas itu ada benda tajam kena Vina, dan juga luka terbuka di Eki, di dahinya itu luka terbuka, itu irisan. Kalau trauma benda tumpul itu bentuknya lebam-lebam, hancurnya di dalam, tapi tidak ada luka terbuka. Luka terbuka adalah trauma benda tajam. Baik. Dan kemudian di sini pemerkosaan memang tidak ada kata-kata permokosaan, memang begitu istilah tulisan dari visum tuh tidak boleh menyimpulkan itu, dia hanya menyimpulkan di sini saya bacakan ya, pendarahan aktif ya, dan keluar dari kemaluan yang bukan darah menstruasi maupun aborsi. Hal ini diakibatkan benturan atau tekanan yang kekuatannya melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Itu istilah-istilah kedokteran, bukan istilah hukum. Dan ini yang bisa dianalisa oleh penyidik dan jaksa untuk menyatakan itu pemerkosaan. Ya, intinya saya tangkap Ibu Elsa, Bang Farhad boleh tanggapi. Intinya tidak ada masalah dengan visum ini. Itu pembahasan dunia kedokteran yang memang berbeda, tidak letterlek seperti bahasa hukum, Bang Farhad. Begini ya, saya menyarankan buat Ibu ini, coba kalau kita berdiskusi itu coba dirangkumkan yang jelas. Agaknya masyarakat yang menonton kita ini kayak agak lambat dan agak tertinggal cara
Sedangkan sekarang kan kita udah menghadirkan saksi ahli, menghadirkan segala macam bukti udah terungkap, novum udah terungkap gitu. Kalau hanya kembali tidak ada korup, tidak ada visum yang mereka itu harusnya kami yang ngomong begitu. Sekarang saya mau tanya, kalau tidak ada dokter mengatakan itu bukan pemerkosaan di visum, alat bukti apa yang kalian miliki yang sesuai dengan scientific crime investigation? Itu yang dimiliki sehingga yakin bahwa itu diponis, kan udah diponis nih. Apa alat pembunuhan, apa bukti di TKP kedua itu apa, adakah sidik jari, adakah benda tajam itu apa, adakah tes DNA itu apa, itu aja. Kalau sudah dijelaskan itu ya udah deh, gua angkat tangan, gak ada masalah. Tapi selama kalian bilang ini sudah begini, ini sudah begitu, nggak aneh gitu. Justru ini kita mengajukan peninjauan kembali. Sebutin aja, kan Ibu mempelajari. Lihat, ada nomor teleponnya udah dibuka, ini CCTV-nya udah dibuka gitu. Itu yang saya butuhkan. Tapi kalau ngomong begini, pusing. Nanti kita ngomongnya ketinggalan terus, sedangkan kita udah menuju ke, misalnya udah mau 5 langkah ke depan, tapi kita kembali ke diskusi, mundur gitu. Makanya saya menyarankan lebih bagus dipelajari kembali, lihatlah keterangan-keterangan ahli, apa yang dimaksud Farhad, arahnya kemana gitu. Bukannya kami mau mengerahkan dari sedikit lagi, dari kecelakaan dari pembunuhan pemerkosaan ke kecelakaan lalu lintas. Memang olah TKP dan LP pertama itu memang kecelakaan lalu lintas. Kalau kita minta kepada hakim kembalikan ke kecelakaan lalu lintas, tidak salah gitu. Baik, ditanggapi nanti Ibu Elsa dianggap lambat, tidak straight to the point, bahkan kurang kemudian mendalami. Nanti usaha jeda berikut pemirsa di Apa Kabar Indonesia Malam. Karena tadi sempat terputus, sekarang saya langsung tanyakan apa yang dikatakan Bang Farhad kepada Ibu Elsa. Dianggap bertele-tele, tidak menjawab apa yang disampaikan oleh Bang Farhad. Ibu Elsa. Saya nggak bertele-tele, saya berdasarkan aturan hukum. Pembuktian itu tetap berdasarkan KUHP 184 ayat 1 KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, bukti surat, dan terdakwa. Itu. Nah, masalah-masalah scientific crime itu berkaitan dengan petunjuk. Jika dalam 184 itu tidak sangat gelap, tidak itu menggunakan alat-alat CCTV dan segala rupa, itu untuk menunjukkan kadang-kadang ada rambut di vagina dan segala rupa, itu untuk membuktikan, untuk menemukan utamanya. Kalau sudah ada keterangan ini ditambah dengan saintifik ini petunjuknya, itu lebih perfect ya, lebih sempurna. Tetapi bukan berarti tidak ada ini mendinai yang sudah ada. Itu yang harus ngerti hierarki dari segala hierarki dari pembuktian. Jadi saya tidak bertele-tele. Ini kalau bicara selalu suka menghina orang, padahal kita harus saling menghormati. Ya, jadi hal-hal demikian saya tidak setuju. Saya menghormati dia mengajukan PK, novum-novumnya silakan aja. Tinggal bisa nggak dengan novum-novum itu meyakinkan hakim nanti di PK. Itu kan haknya dia dan kewajiban dia. Dan itu kan ada jaksa yang men-counter mereka. Dan saya harus meluruskan karena dikait-kaitkan dengan kami yang sebagai korban dan sekaligus pelapor. Ini kan mau dibikin framing seolah-olah klien saya yang melakukan suatu tindakan kriminal. Jadi kan kalau dia mau membebaskan kliennya, silakan dengan cara-cara yang tidak mengikut sertakan klien kami. Baik. Oke, ditahan dulu Ibu Elsa. Sekarang saya ke Mas Saiful. Mas, kalau tanggapan dari keluarga dari sepanjang sidang ini, saksi fakta bahkan juga saksi ahli, ada tidak sih poin-poin keberatan khususnya mengenai bahwa bukti-bukti ilmiah lemah yang mengatakan bahwa Vina meninggal dunia karena pemerkosaan atau juga pembunuhan, tapi alih-alih diarahkan pada kecelakaan. Seperti apa? Iya, kalau dari kami sendiri sebenarnya sederhana untuk melihat itu. Yang pertama, kami dalam hal mengatakan bahwa Vina benar almarhumah ini dibunuh dan diperkosa ini karena kita mengacu pada fakta persidangan terdahulu. Nah, yang kedua, di saat kami melihat sidang dari awal ya, terkait dengan pengajuan PK dari rekan-rekan Farhad Abbas dan yang lain, terkait dengan saksi yang dihadirkan, novum yang disampaikan ke pengadilan, menurut kami itu sudah terjawab ketika
kejaksaan itu menolak gitu. Karena beberapa fakta memang sempat diajukan di awal di sidang-sidang terdahulu. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa memang ini belum terlalu kuat gitu. Nah, ketika saksi-saksi ahli yang kemudian dihadirkan di dalam persidangan, narasinya menurut kami itu masih normatif. Semua itu perlu diuji. Nah, kita kembali kepada rekannya almarhumah Vina terkait dengan si Mega dan siapa itu mengatakan bahwa di saat kejadian Vina ini mengalami menstruasi. Kita kunci kata di situ. Menurut kami untuk menjelaskan bahwa dia menstruasi atau tidaknya, memang kalau benar itu faktanya, apa buktinya kalau dia menstruasi? Karena berdasarkan hasil visum et repertum dan otopsi itu menjelaskan bahwa Vina ketika mengalami kecelakaan dan kemudian ada dugaan pembunuhan dan pemerkosaan, itu hasil otopsinya menjelaskan bahwa ada darah segar di situ, ada luka di situ. Nah, kita mau ingin berpegang ke yang mana? Baik. Apakah berdasarkan keterangannya yang kemarin dihadirkan di saksi di sidang PK, atau kita berdasarkan pada otopsi? Baik. Nah, karena menurut kami bahwa beberapa saksi yang dihadirkan oleh rekan-rekan 7 terpidana lainnya, itu menurut kami ini yang punya berkepentingan adalah si pemohon, kan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu. Mas Heri, boleh ditanggapi bahwa PK Saka Tatal mengkritik habis-habisan bukti ilmiah yang dihadirkan 8 tahun lalu. Sementara Ibu Elsa, Mas Saiful di sini masih berpegangan kepada bukti-bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bagaimana kita melihat perspektif ini? Ya, saya rasa sampai akhir zaman nggak akan ketemu, Mbak Caca. Jadi kita nggak usah mencoba untuk menyatukan hal itu ya. Tapi kita melihat dari perspektif nanti, ada yang dikenal namanya direct evidence, Mbak Caca. Ada istilahnya circumstantial evidence, ada bukti petunjuk. Alat bukti petunjuk 188 KUHP yang terdiri dari keterangan saksi, terdakwa, dan surat. Nah, mana kemudian dari apa yang didalilkan, apa yang kemudian dibaca, dipahami, keyakinan hakim sekali lagi kembali di sana, terkait dengan apa yang sudah disampaikan dalam mekanisme bukti tadi. Nah, apakah dia akan masuk sebagai direct evidence? Berarti bukti itu dianggap adalah bukti langsung. Contohnya ada orang yang menceritakan tentang hujan, tapi dia mengalami sendiri hujan itu. Ada tetesan air yang mengenai kulitnya. Di sisi yang lain ada istilahnya circumstantial evidence. Berkaitan dengan hujan tadi, misalnya orang yang masuk dalam kereta, tapi dia melihat di luar ada orang yang pakai payung karena hujan. Dia menceritakan hujan itu berbeda dengan orang yang kulit tubuhnya merasakan langsung hujannya. Nah, ini perbedaan mendasar antara direct evidence dengan circumstantial evidence. Nah, ketika ada fakta-fakta yang berdiri sendiri kemudian coba dikaitkan dengan relevansinya, nah tentu ini yang jadi problematika agak mendasar dalam hal seni membuktikan tadi, apalagi ketika hakim harus menakar itu semua, Mbak Caca. Nah, jadi hakim akan melihat dengan hati-hati apakah ini saling berkesesuaian, karena sejauh ini mungkin saya terlewat ya, mungkin saya salah, mohon maaf. Tapi yang saya pahami belum ada orang yang benar-benar menjadi saksi kunci di sana. Semuanya kan tadi misalnya keterangan si A, si B dirangkai untuk menunjukkan satu ke arah. Maksudnya dalam sidang PK Saka Tatal belum ada saksi kunci seperti itu? Pendapat saya ya, pendapat saya bahwa tidak ada orang yang melihat dan mendengar mengalami langsung perbuatan itu. Contohnya kemarin ada Kang Deddy Mulyadi, ya kan, itu dikategorikan sebagai saksi. Nah, kemudian kalau kita merunut kembali, dia memang ditempatkan sebagai saksi, tapi kemudian substansi yang dia sampaikan itu yang harus diolah kembali oleh hakim untuk ditakar, dinilai apakah masuk dalam kualifikasi saksi atau tidak. Bang Farhad boleh menanggapi 3 perspektif yang berbeda. Ibu Elsa mengatakannya silakan sajalah novum atau bukti baru, saksi ahli, saksi fakta, apakah kuat nanti mengabulkan PK Saka Tatal. Mas Heri juga mengatakan bahwa saksinya ini belum ada saksi kunci, sementara Mas Saiful masih berpegangan kepada bukti ilmiah 8 tahun lalu. Bang Farhad. Loh, kan saksi kunci itu si Dede. Si Dede itu kan sudah mencabut dan menunjukkan bahwa ini semua yang arahkan Rudiana. Belum lagi Teguh, belum Rega Akbar. Itu sudah dicabut. Dan kalau mereka melaporkan ke polisi, nggak ada gunanya. Tadi mereka udah cabut semua di pengadilan PK. Sah kok itu. Ali menerangkan, kalau untuk kebaikan, untuk menemukan kebenaran material, sah-sah saja. Justru mereka tidak akan dikenai pidana. Justru yang menyuruh itu Rudiana yang dikenai pidana.
Nah, jadi menurut saya, dari tadi saya bicara bukti mana, kalau katakan handphonenya mana, saintifiknya itu mana gitu. Kalau misalnya bicara hanya ini pendaran apa, ini pengacaranya Vina ini, lebih nggak ngerti lagi. Kalau bicara pendaran apa itu ngerti nggak kalian? Kalau pendaran itu ada nggak pemerkosaan, nggak ada luka lecet di vagina, nggak ada. Terus darah tidak berceceran, tidak ada kemana-mana. Vina itu meninggalnya jam 01.45. Jadi kalau kalian mengatakan seolah-olah Vina dengan Eki meninggal bersamaan di jembatan Taluk, itu beda dengan Eki meninggal di belakang showroom gitu. Nah terus apa maksud daripada ada 3 TKP itu? Ya karena Rudiana waktu itu melakukan penyelidikan tanpa penyelidikan agar dia punya kayaknya Polres Bogor Cirebon kota itu memiliki kewenangan yurisdiksinya di tempat kota Cirebon, seolah-olah dibawalah ke belakang showroom tersebut gitu. Tapi kalau kita melihat fotonya bahwa tumpahan darah itu jatuhnya adalah di flyover itu, bukan di belakang showroom. Tidak ada bukti darah, bukti batu, pengensi itu tidak ada, dan waktunya itu cuma 12 menit. Bisa kan dalam 12 menit itu memperkosa? Kemudian kalau kesaksian 12 orang memperkosa secara bergilir dalam waktu 12 menit. Nah, kemudian kesaksian daripada Suroto mengatakan bahwa ada celana dalamnya turun 30 cm. Emang ada orang memperkosa terus celana dalamnya cuma 30 cm digilir 11 orang. Kemudian ada pembalut, darahnya nggak berceceran kok. Yang luka itu semua sebelah kanan, ada luka baut. Bautnya ya memang kalau dari keterangan ahli forensik yang kita miliki kemarin, yang kita ajukan ke pengadilan, itu jelas mengatakan luka yang tidak ada lebam itu karena ada benturan yang sangat keras, kemudian adanya gesekan seretan. Dia sesuai dengan olah TKP pertama, penyidikan pertama itu lalu lintas. Maksud saya, kalau kita uji bukti itu pasti tidak akan terbantahkan gitu. Nah, sekarang kalian dipanggillah Rudi di Kantor Hotman Paris, ditanya kenapa Rudi yakin itu pembunuhan, karena keterangan siapa? Keterangan Aib dan Dede. Kan cuma itu dia ngomong. Ada nggak bukti handphone? Mereka kan menuduh bahwa tanggal 17 Agustus 2016 ada perintah masuk untuk membunuh. Tidak dihadirkan ke pengadilan juga. Tes DNA-nya juga, kata kalimat sperma itu tidak ada. Nah, kalau misalnya Ibu Elsa tadi mengatakan tidak ada pemerkosaan, itu benar. Cuman maksudnya, kalau benar kok masih dituduh pemerkosaan. Lain halnya kalau misalnya ada kekerasan ada kerusakan dalam vaginanya, ini tidak ada sama sekali. Nah, kemudian kita tanyakan ke ahli forensik. Itu kan pada saat malam pertama tidak ada tanggal 27 itu, pada visum pertama, visum luar itu tidak ada sperma, nggak ada apa, yang ada pendarahan aktif tanpa disertai tiba-tiba mayatnya itu sudah dianggap kecelakaan lalu lintas, sudah dibersihkan. Nah, kemudian sudah di dalam Islam itu dibersihkan di dalamnya sampai ke dalam-dalamnya. Kok tiba-tiba setelah 13 hari baru yang di dalam tanah tiba-tiba kok dibilang ada sperma gitu. Sperma siapa? Kalau memang itu pembunuhan dan pemerkosaan, kenapa tidak diperiksa aja sperma siapa? Ya. Makanya saya sangat bersyukur sekali jika pengadilan kemarin membebaskan Peggy. Kalaupun lolos, jaksanya nanti akan kelepotan untuk mencari pasal, karena dulu kita anggap jaksa dulu bisa menerima P21, aneh juga. Pemerkosaan, mereka hukumnya seumur hidup semua loh. Bukan semua, coba dipikirkan kembali ke nalar berpikir gitu. Kecuali ada menemukan, oh CCTV-nya ini mukanya, oh teleponnya dibuka, mereka berada di sini. Nah, itulah oke lah. Kalau perlu kita sama-sama. Kalau tidak, gimana mau kita berdebat? Baik, jadi Bu nggak Elsa, nyambung nanti ditanggapi kita. Sesaat lagi Bang Farah ditahan dulu. Sesaat lagi Bu Elsa akan menanggapi usai jeda berikut. Ibu Elsa boleh tanggapi, ada beberapa poin yang tadi sempat disinggung oleh Bang Farhad Abbas. Peran dari Ibtu Rudiana yang mengkondisikan penangkapan dari para terpidana untuk mengkondisikan kasus ini dengan membuat TKP yang berbeda karena permasalahan yurisdiksi. Tanggapan Anda dan juga klien Anda ini seperti apa, Bu Elsa? Tunggu dulu, saya jawab dulu tadi bicaranya tidak benar ya. Di sini ada dua dokter
visum luar karena dianggap diberitahu bahwa itu kecelakaan. Jadi Dokter Rahma sama Dokter Ida itu adalah dokter yang melakukan visum luar. Sedangkan Dokter Adri Nur Rahmat adalah dokter forensik. Itu berbeda, dia punya license sendiri ya. Kalau yang dokter ini dokter biasa yang masalah visum luar dan ini visum dalam. Dan saya tidak pernah mengatakan tidak ada pemerkosaan di dalam ilmu kedokteran, di mana tidak ada pernah menuliskan apa ini pembunuhan ini. Cuman dia memberikan istilah-istilah tersendiri yang harus dianalisa oleh penyidik dan oleh jaksa dan hakim. Di sini jelas bahwa pendarahan aktif yang bukan darah menstruasi atau aborsi yang diakibatkan benturan tekanan kekuatan yang melebihi jaringan tersebut untuk bertahan. Jadi saya tidak mengatakan bahwa tidak ada pemerkosaan. Dan kemudian tadi lanjut bicara, saya dengar kan Eki sudah meninggal di belakang showroom. Nah itu sudah menyatakan berarti kan memang meninggal Eki di belakang showroom, bukan kecelakaan di flyover Talun. Itu menurut kalian, bukannya saya mengatakan tadi Eki kamu meninggal. bicara, saya tak bicara ya. Pembuktian yang dilakukan oleh Polres itu bahwa mereka meninggal sedangkan Tina meninggal di rumah sakit, bukan saya yang lebar menghina kanan kiri. Di BAP Kita diam dengan aja. Nggak usah kan? Ini bukan BAP, ini keterangan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah sudah menjadi rangkaian dari fakta fakta yuridis. Jadi dia juga menghina lawyernya Vina. Berdasarkan kesaksian-kesaksian bohong yang intimidasi dan penyiksaan itu terjadi. Tunggu dulu. Jangan nge-rapper. Ini bukan panggung untuk nge-rapper. Ya bicaralah yang saling menghargai. Kemudian mana juga, buktinya? Tunjukkan bukti yang sensitifnya mana? Tunjukin aja dua bukti. Tolong. Bang Farhan, mana buktinya? dulu Bang Farhan. Kalau yakin ya buktinya mana? Jangan minta tolong, buktinya mana? Baik Bang Farhan, dikontrol dulu Bang Farhan, selesaikan Bu Elsa. Boleh Bu Elsa. Nanti kalau udah ada buktinya baru ngomong, kalau nggak ada buktinya jangan ngomong. Enggak masalah, ini waktunya Bu Elsa untuk menjelaskan. Boleh Bu Elsa silakan. Oke, silakan. Dan kemudian kan semua pada mencabut ya, yang mana sudah menjadi fakta yuridis, yang mana adalah perkaitan persesuaian dari bukti-bukti keterangan-keterangan yang saling bersesuaian. Yang ingin saya katakan, semua harus dibuktikan. Dia mencabut, Dede mencabut, Liga Akbar mencabut, dan semuanya misalnya apapun mencabut karena diarahkan, disuruh, diintimidasi misalnya oleh klien kami. Itu harus dibuktikan, dan dibuktikan ini karena ini sudah putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, harus dibuktikan dalam persidangan dan kemudian mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan memang benar klien saya itu melakukan sesuatu pengarahan sehingga dia berbicara tidak benar. Nah itu yang dibuktikan, ini bukan semua orang bisa cabut-cabut, emangnya semudah itu. Dan itu sudah ada persesuaian dari fakta yuridis. Tingkat pertama, ya mudah lah, karena mereka tidak banding pernah sampai dihadirkan di kasasi. pengadilan, Bu. Mereka bukan cuma di pengadilan, di kantor polisi, dilarang Tidak datang, perlu. dicabut. Anda itu selalu kalau udah itu memutuskan pembicaraan orang. Tadi Anda bicara, saya dengarkan sama Pak. Kita hormati dong. Jangan saling menghina dan apa. Anda kan berpendidikan intelektual dokter. Nggak menghina supaya saya kurang greget gitu. Mana loh? Oke, Bang Farhan ditahan dulu. Nggak ada, ceritanya itu punya style masing-masing. Ibu Elsa sudah selesai? Saya belum selesai. Oke, boleh dilanjutkan. Iya. Nge-rapper begitu. Boleh lanjutkan Ibu, singkat saja, poinnya saja. Tutupin hal itu. Kita punya keilmuan masing-masing, kita harus hormati. Jadi saya bilang, jika mencabut ataupun apa artinya, lakukan itu harus dibuktikan. Dibuktikannya dengan keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Memang benar klien saya, misalnya seperti mengarahkan atau menyuruh. Nah itu kan nggak pernah dibuktikan, asal ngomong doang. Oke. Iya kan? Nggak pernah dibuktikan. Karena itu bukan pembuktian kepada mereka, bukan kepada saya. Dan jaksa jelas
telah menolak semua novum-novum itu. Oke, ditangkap bahwa apapun yang dituduhkan kepada klien Ibu Elsa harus dibuktikan seperti itu, Bu ya. Nanti sesaat lagi saya akan tanya kepada Mas Saiful mengenai poin darah tadi. Ini juga harus dijelaskan oleh Mas Saiful karena dianggap bahwa nggak ada bukti yang kemudian mengarahkan bahwa ada pemerkosaan di sana. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ini segmen terakhir sambil kita menunggu persidangan, agenda persidangan berikutnya dari rangkaian sidang Mas Saiful. Ini kan semua saksi ahli, saksi fakta seakan-akan melemahkan bahwa Vina ini adalah dibunuh dan juga diperkosa. Ini lantas bagaimana kok dari kuasa hukum? Iya, kalau kami melihat di saat pengajuan PK oleh 7 terpidana lainnya, itu saat ini seolah-olah ya Vina itu dianggap semacam momok yang buruk. Misalnya kita melihat kesaksian-kesaksian yang dihadirkan oleh para pengacara mereka. Dan bahkan pengacara mereka juga menyampaikan, mohon maaf misalnya seperti Ibu Titin ya pengacara mereka. Mengatakan bahwa Vina berdasarkan keterangan rekan-rekannya, teman-temannya, itu pulangnya tidak seperti perempuan biasa. Yang kemudian itu pulang lebih dari jam 8. Biasa kalau orang di kampung katanya jam 8 sudah pulang ke rumah. Dia biasanya tidak pulang ke rumah dan lain sebagainya. Tapi mohon maaf, ini perlu harus diklarifikasi. Bahwa bukan berarti orang pulang malam lalu bisa diperkosa. Ya. Lalu bisa dibunuh dan lalu bisa dianiaya. Kan tidak seperti itu. Oleh karena itu kami menganggap bahwa selama proses persidangan yang kami lihat. Ini seolah-olah Vina diarahkan untuk bahwa kejadian tersebut itu adalah kecelakaan. Tidak ada pembunuhan, tidak ada pemerkosaan, tidak ada penganiayaan di situ. Nah, menurut kami ini berkeberatan. Kenapa? Karena di tahapan proses penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polres Cirebon, penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polda, bahkan sudah di P21-kan oleh kejaksaan di saat sidang-sidang sebelumnya, jaksa mendakwakan, jaksa menuntut, bahkan hakim memutus. Ini sudah melalui 3 proses persidangan, mulai dari tingkat pengadilan di bawahnya, banding sampai kasasi. Apa yang perlu kita pungkiri di sini? Oleh sebab itu menurut kami bahwa Vina, kematian Vina itu adalah pure benar adanya bahwa ini ada pembunuhan, ada pemerkosaan dan ada penganiayaan semua di situ. Nah, menurut kami tidak benar apabila Vina digiring pada satu asumsi publik bahwa Vina itu tidak benar. Itu menurut kami sangat membantah soal itu. Enggak seperti itu. Ya, Mas Heri, tadi saya sempat menangkap apa yang dikatakan oleh Ibu Elsa. Rangkaian persidangan Saka Tatal mengkritik bukti ilmiah 8 tahun lalu. Sementara bukti ilmiah itu sudah inkrah. Justru yang mau diuji adalah keterangan dari saksi fakta dalam PK Saka Tatal, keterangan ahli-ahli. Benarkah seperti itu logikanya? Ya, kalau kita mengingat relevansi, baiknya memang ada yang kaitannya dengan pengadilan di pertama. Sehingga arahnya menurut saya bisa lebih mudah untuk dibaca ya. Tapi itu kan hak dari pemohon juga. Dia mau menghadirkan apapun selama hakim sebagai wasitnya tidak menyatakan pelanggaran, tidak memberikan kartu kuning bahkan kartu merah seperti layaknya permainan sepak bola ya boleh saja dilakukan, go ahead. Yang penting menurut saya adalah nanti ada naturalnya, ada cukupnya, ada logisnya dalam pembuktian tadi. Mudah-mudahan kalau pemohon mencukupi itu kemudian menimbulkan keyakinan hakim sesuai dengan kepentingan hukum pemohon kan. Yang pasti yang perlu kita ingatkan Mbak Caca di malam hari ini, pesan moral dari diajukannya PK Saka Tatal ini ada 2 hal. Perspektif keadilan yang dititipkan oleh 7 orang terpidana plus Saka Tatal sendiri yang mendambakan keadilan. Dan di sisi yang lain kita nggak boleh juga lupa ada keadilan yang dirindukan oleh pihak korban yang sekarang diwakili oleh keluarga. Ada Vina, ada Eki yang menitipkan perjuangan keadilan itu pada mereka yang masih hidup saat ini. Jadi kalau kita melihat pada acuannya itu, saya rasa perdebatan kita pasti masih akan dalam batas yang kita bisa pahami. Tapi memang begitulah dinamika hukum, ya orang hukum kalau bertemu berdebatnya seperti itu. Mbak Caca. Bang Farhad, saksi-saksi yang dihadirkan oleh kuasa hukum Saka Tatal itu menjadi hak dari Saka Tatal menghadirkan. Tapi kira-kira Ibu Elsa Sharif mengatakan bahwa nggak bisa sembarangan kemudian mencabut keterangan apa yang dilakukan oleh beberapa orang yang memberikan kesaksian di 8 tahun lalu. Bang Farhad. Ya, Bang Farhad boleh langsung saja dijawab. Ya, tampaknya sedikit terganggu ya komunikasi saya dengan Bang Farhad. Mungkin sekarang saya tanyakan saja kepada Ibu Elsa. Nah, Ibu Elsa,
Lantas apa yang akan dilakukan oleh klien Anda? Mengingat kalau melihat rangkaian sidang PK ini kan beberapa keterangan itu menyudutkan. Adakah niatan untuk hadir, memberikan keterangan, memberikan hak jawab sejelas-jelasnya dalam persidangan? Seperti apa Bu Elsa? Ini kan hukum acara di PK itu pembuktiannya dibebankan pada pemohon. Dan kita sudah diwakilkan oleh jaksa ya. Jaksa sudah dengan baik memberikan penolakan itu, dan karena itu di depan umum di mana seolah-olah klien kami ini mengarahkan dan membuat suatu rekayasa. Nah, itulah kita akan uji. Keterangan itu kita uji dan kita proses secara pidana mencari kebenaran material apakah benar keterangan itu sepatutnya dicabut atau memang dia melakukan sesuatu keterangan yang tidak benar di persidangan itu kan, apalagi di bawah sumpah ya. Dan kemudian itu ya saya juga membantu rekan saya yang kuasa hukum dari Vina, itu juga sesuatu yang buruk karena ada membuat satu framing di mana ada keterangan bahwa sperma itu ada karena ada perbuatan antara almarhum Eki dengan almarhum Vina. Ini kan anak umur di bawah umur 16 tahun. Jadi silakan mengajukan novum, tetapi dengan cara-cara yang benar. Ya, mencabut pun juga silakan. Tapi sudah ada pembuktian bahwa pencabutan itu memang benar dicabut berdasarkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, bukan mencabut itu keterangan seenaknya saja. Ya, itu namanya sudah tak bertulang itu. Kalau secara hukum harus dicabut secara hukum. Ya, itu harus ada putusan inkrah yang membuktikan bahwa dia mencabut karena memang disuruh klien kami. Itu baru benar, bukan yang cabut-cabut asal ngomong lidah tak bertulang gitu loh. Ya, itu terakhir Bang, orang hukum ya. Baik, terakhir Bang Farhad seperti apa? Ini kalau orang bicara tentang darah-darah doang, buktikan dulu darah itu akibat gesekan 12 alat vitalnya siapa, kemudian spermanya siapa, sebanyak apa sperma, ini udah dia otopsi loh, ya. Sedangkan ahli yang menerangkan kebertahanan sperma di luar aja, di air aja belum tentu bisa sampai 10 hari. Apalagi yang di dalam sudah dicuci gitu. Jadi kita tidak usah berdebat kusir gitu. Sekarang tunjukkan aja bukti yang saintifik itu yang mana, yang bisa meyakinkan bahwa mereka itu berada orangnya itu. Ini semua salah tangkap. Mereka sudah mengaku. Tinggal tunggu waktunya aja, ya. Karena kalau orang membaca dia punya putusan itu ketahuan. Hakimnya juga yang lain yang ditanya, yang terus dalam pertimbangan kembali lagi ke BAP awal dari polisi, semuanya percaya sama mereka. Dan seperti itu. Dan tidak mudah merubah dari kecelakaan lalu lintas ke pembunuhan. Tidak asal main tangkap, main gebuk, tidak. Butuh penyelidikan. Dan itu kan dia itu polisi narkoba, polisi yang di bidang narkoba, bukan bidang umum. Kan ada keterangan saksi yang menyatakan bahwa dibawa ke ruangannya Rudiana dan sebagainya. Memang mungkin dia di Propam sana bebas karena nggak ada namanya di surat perintah. Tapi pada kenyataannya dialah yang melakukan kekerasan, penindasan terhadap korban-korban. Dan ini disampaikan di pengadilan loh Bu ya, disampaikan di pengadilan. Baik, Bang Farhad, terima kasih banyak atas waktunya. Kita tunggu nanti bagaimana jalannya persidangan lanjutan PK Saka Tatal. Ibu Elsa terima kasih, Mas Saiful terima kasih, Mas Heri terima kasih.